Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pertemuan berikutnya. Ini sesi kedua yang dibebankan pada CPMK yang akan saya bahas di kelas ini. Ya, kita melanjutkan pertemuan sesi pertama kemarin. Jadi untuk pekan ke-11 itu kita berbicara masalah groundwater and surface water treatment. Dan di pekan kedua ini kita memiliki tugas 1. Kita punya tugas individu 1 di pekan ke-11 ini. Pekan ke-11. Oke, jadi untuk pekan kedua ini sebenarnya kita memiliki beberapa learning objective atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi beberapa jenis. Jadi kalau kita berbicara masalah air, sumber air itu ada di sumber air permukaan seperti tugas kemarin, ada juga yang berasal dari air tanah. Nah, bagaimana untuk mengolah kedua itu, baik dari groundwater maupun surface water. Nah, kita akan bahas di pertemuan ini. Kemudian kita akan melakukan preliminary design, jadi kita akan melakukan sebuah desain treatment, tapi untuk pertemuan ini kita tidak bisa membahas semuanya, jadi kita akan melakukan desain dimensi aeration. Untuk filtration dan softening mungkin ya kita dismiss. Jadi mungkin untuk ujian akhir saya akan fokus di air saja. Oke, jadi mungkin kita bahas masalah kualitas air tanah. Jadi mungkin ini sangat susah untuk ditemukan karena mungkin berbeda dengan air permukaan kemarin yang kalian bisa langsung ambil dengan tanpa bantuan peralatan apapun maupun peralatan lab seperti itu. Tapi ketika kita berbicara masalah sumber air tanah, kita memerlukan sesuatu yang lebih untuk bisa mendapatkan air tersebut. Sehingga itulah mengapa pengambilan air tanah ini tidak dimasukkan ke dalam tugas 1 kemarin. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut masalah surface and groundwater treatment ini, kita akan sedikit bercerita mengenai bagaimana kondisi air dan sanitasi di dunia ini. Jadi kalau kita berbicara masalah air dan sanitasi, kita merupakan bangsa yang bisa dibilang lebih beruntung dibandingkan saudara-saudara kita yang lain yang berada di bagian bumi yang lain. Jadi kita bisa lihat di sini beberapa anak atau orang untuk mengambil air baku atau air bersih itu sangat susah sekali. Itu dikarenakan faktor geografis dan juga kondisi air di sana itu sangat sedikit sekali dan susah. Itulah mengapa ada kalanya kita perlu bersyukur bahwa kita masih memiliki akses air bersih yang baik. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada video, teman-teman bisa lihat di elok ketika kalian pengen tahu bagaimana kelanjutan dari cerita ini. Ya, jadi kalau kita bisa menggambarkan bahwa air itu sebenarnya adalah suatu gift, hadiah, karena tanpa air kita tidak bisa ngapa-ngapain. Misalnya berapa kali kalian mengakses air bersih dalam 1 hari? Kalian pasti setiap pagi, siang, malam pasti membutuhkan air. Apalagi ketika kalian beragama muslim, pasti perlu untuk melakukan wudhu, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana keadaan hidup kalian ketika kalian akan hidup tanpa air? Nah, mungkin ini akan lebih challenging ceritanya ketika kita berada di posisi tersebut. Ini merupakan beberapa data ketika kita berbicara masalah akses air bersih, ternyata lebih dari 663 juta orang di dunia memiliki akses air bersih yang kesulitan. Jadi kalau kalian dibandingkan dengan segini orang, kalian bisa digolongkan sebagai orang lebih beruntung seperti itu ketika masih punya akses air bersih yang mudah. Nah, kemudian ada beberapa hal ketika kita berbicara masalah sanitasi, selain air, sanitasi juga penting.
Karena sanitasi merupakan hal yang perlu dilakukan atau dikembangkan untuk menjaga kesehatan hidup kita. Nah, tapi banyak orang, bahkan lebih dari 2,3 miliar orang memiliki sanitasi yang buruk. Jadi sanitasi untuk ke toilet itu masih susah sekali. Jika kalian merasa bahwa kalian mudah untuk melakukan akses toilet setiap harinya, berarti kalian tidak termasuk dari orang yang 2,3 miliar ini. Oke, intinya adalah air itu sangat penting, apalagi itu air bersih. Mungkin beberapa dari kalian menganggap bahwa air yang kalian jumpai setiap hari belum ada nilainya dan lain sebagainya. Tapi untuk beberapa orang dalam kondisi tertentu, maka air tersebut bisa menjadi sangat mahal harganya. Untuk berbicara masalah harga air, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, ini masih beberapa data saja sebenarnya, tidak perlu kita bahas lebih detail. Nanti kalian bisa baca sendiri masalah water and sanitation in our world today. Ini merupakan impacts all areas of life. Jadi ketika kita tidak memiliki sanitasi yang baik, tidak memiliki kebutuhan air yang mencukupi, maka inilah akibatnya. Sekitar 1.000 orang itu meninggal, anak ya, 1.000 anak itu meninggal dikarenakan sanitasinya buruk, dikarenakan penyakit diare. Kemudian nutrisinya sekitar 151 juta orang juga mengalami stunting. Kemudian sekitar 4 juta orang memiliki lack access to basic sanitation service dan lain sebagainya. Oke, kita tidak akan bahas lebih lanjut masalah ini. Intinya di sini adalah bagaimana peran dunia internasional itu memberikan akses air secara merata ke seluruh orang di dunia ini, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Oke, ini akan saya next saja. Kalian juga pasti sudah mengenal yang namanya Sustainable Development Goals, bagaimana air itu bisa mencapai SDGs dari 1 sampai 17 ini. Oke, ini goal 6 itu fokus on clean water and sanitation. Kita nggak akan bahas masalahnya lebih lanjut karena ini hanya pengayaan saja sebenarnya untuk pengetahuan tambahan. Ini masih juga pengetahuan tambahan juga. Ini beberapa kondisi air di saudara-saudara kita di Zimbabwe seperti ini. Dan sekarang dengan adanya upaya dari dunia internasional, beberapa orang saudara kita yang kesusahan untuk mengakses air dan sanitasi yang buruk, kini telah improve their quality of life. Jadi kualitas hidup mereka sudah membaik. Dan itu dikarenakan dengan adanya air. Itulah kenapa penyediaan air bersih dan penggunaan air minum yang sedang kita bahas sekarang dan pertemuan berikutnya adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Oke, ini masuk ke materi utama ya. Ini materi utama. Oke, kita berbicara masalah groundwater terlebih dahulu. Bagaimana treatment air tanah ini menjadi air bersih atau bagaimana cara melakukan hardness removal ini. Jadi sebenarnya sama prinsipnya dengan apa yang kita bahas pada pertemuan pertama. Jadi ini adalah sumber air tanah, kita melakukan borehole well, sumur air di bor seperti itu. Nah, pasti kemudian untuk hard water ini memiliki namanya kalsium dan magnesium. Nah, kita harus melakukan aerasi di sini dengan menambahkan dissolved oksigen untuk meremove CO2 dan H2S. Kemudian masuk ke filtration di sini. Filtration pertama sebelum masuk ke sedimentation. Ini rapid mix, slow mix, baru ke sedimentation di sini. Sedimentation, kemudian recarbonation, kita menambahkan karbon dioksida untuk menurunkan pH-nya.
Nah, baru kita masuk ke filtrasi di sini dan ditambahkan klorin dan F. Kemudian baru kita memiliki air baku dari air tanah yang siap untuk distribusikan. Nah, untuk meremove karbon dioksida dan H2S ini perlu yang namanya add lime dan soda ash untuk menaikkan pH dari menjadi 10 sampai 11,5 di rapid mix dan slow mix ini. Nah, kemudian untuk mendecrease pH agar pH-nya sekitar 7 sampai 8, kita butuh yang namanya add karbon dioksida di sini. Masuk ke filtrasi sampai ke sini. Oke, ini untuk groundwater treatment seperti itu. Oke, kemudian untuk surface water treatment plant ini air permukaan. Air permukaan juga sama sebenarnya. Jadi ini merupakan contoh sungainya. Stream itu bisa sungai dan hal yang lain yang mengalir, bisa danau, embung dan lain-lain. Jadi intinya ini air permukaan. Jadi kemudian kita memompa airnya agar bisa kita ambil. Nah, di sini ada identifikasi bakteri, warna dan turbiditas kekeruannya seperti apa. Kita menambahkan klorin dan O3. Jadi untuk taste and odor di sini, di bagian sini, baru kita masuk ke koagulasi dan sedimentasi. Rapid mix, slow mix, kemudian sedimentasi. Nah, baru setelah sedimentasi sama dengan proses dari groundwater tadi, kita masuk ke filtration. Kemudian menambahkan Cl2, F-, kemudian lime for pH, baru bisa masuk ke penampungan clear well atau storage. Ini sudah bersih airnya, sudah siap untuk didistribusikan kepada masyarakat. Baru masuk atau sudah masuk ke proses distribusi air. Seperti itu. Oke, setelah kita membahas masalah groundwater dan surface water, kita masuk ke aeration and gas transfer. Seperti yang kita bahas pada tadi slide awal, bahwa pertemuan kita di sini akan mendesain yang namanya aerasi. Dan kemudian tugasnya nanti akan berkaitan dengan gas transfer. Jadi di sini kita akan melakukan basic theory of gas transfer. Ini nanti untuk tugas 1, tugas individu. Nah, untuk desain kriteria nanti di sini untuk, kalau tidak salah, saya masukkan ke dalam ujian akhir. Oke, jadi untuk tujuan dari aerasi dan gas transfer ini adalah untuk menaikkan kadar oksigen dan menurunkan karbon dioksida, metana, hydrogen sulfide, dan volatile organic compound. Jadi kalau kalian masih bingung bagaimana sih gas transfer atau aeration itu, sebenarnya kalian hanya ini seperti ketika kalian memasak air. Jadi ketika kita pengen masak atau minum air yang matang, mengapa orang tua kita mengajari bahwa air mentah itu harus dididihkan terlebih dahulu? Itu karena agar untuk menaikkan kadar oksigen dan menurunkan jumlah kadar zat-zat ini. Jadi ketika air mendidih, suatu air mendidih itu ya, air mendidih itu namanya gas transfer atau aeration. Jadi sebenarnya konsep basicnya seperti itu. Nah, ini basic theory of gas transfer seperti yang kita bahas tadi ya, masalah gas in water phase itu seperti ini. Jadi ketika air yang masih mentah itu bakal seperti ini bentuknya. Kemudian ketika airnya sudah mendidih, gas in air phase ini seperti ini. Jadi konsentrasi gas tergantung dari suhu. Jadi misalnya ini suhunya 100 derajat Celcius, ketika sudah matang mendidih seperti itu, kan suhunya naik. Nah, nanti konsentrasi juga ikut naik, konsentrasi gasnya ikut naik. Jadi misalnya ketika belum matang, mungkin suhunya sekitar suhu ruang sekitar 28 sampai 30 seperti itu. Kemudian dididihkan, naik, konsentrasi juga akan naik seperti itu. Jadi ini basic theory of gas transfer. Oke, setelah ini masuk ke bagaimana kita akan mendesain suatu aerasi. Jadi kalau kita berbicara masalah
bagaimana cara mematangkan suatu air mentah menjadi air matang dengan skala kecil, mungkin bisa memakai kompor seperti itu. Nah, sebenarnya kita ingin mendesain kompornya itu seperti apa kalau dengan skala besar. Intinya seperti itu. Jadi kita menggunakan rumus Henry's Law nanti. Rumusnya ini perlu diingat atau perlu dicatat. C saturation concentration of the gas in water, Ca concentration of gas in air, Kd distribution coefficient. Jadi ini ada beberapa koefisien yang akan kita gunakan nanti. Ini perlu dicatat juga masalah ini. Kita akan bahas masalah ini dikaitkan dengan cara perhitungan nanti. Ini driving force, ini concentration oksigen. Ini waktunya. Oke, jadi semakin lama kita mendidihkan suatu air di suatu kompor seperti itu pasti naik. Dan itu butuh waktu berapa lama itu? Semakin lama waktu yang kita gunakan untuk mendidihkan air, itu konsentrasi oksigennya meningkat. Nah, pasti kan nanti udah mendidih. Ini sampai titik poin ini mendidih mungkin 100 derajat Celcius. Itu sudah selesai berapa konsentrasi oksigennya. Karena nggak mungkin ketika kita mendidihkan air mungkin naik ke 200, itu sangat susah dengan alat yang kita gunakan sehari-hari di dapur. Kemudian ini kinetics dengan rumus ini. Nah, seperti ini sebenarnya cascade aeration yang akan kita desain di pertemuan ini. Oke, the increasing aeration efficiency for gas transfer installation. Jadi bagaimana cara untuk meningkatkan efisiensi dari gas transfer. Jadi nanti kita bisa meningkatkan yang namanya residence time, faster renewal of contact surface, meningkatkan turbulence pada fase air, kemudian increasing the driving force. Driving force-nya ini. Kemudian kita juga akan membahas masalah mass balance, seperti berapa miligram oksigen yang digunakan untuk 22,4 liter air. Intinya mass balance rumusnya seperti ini. Ini juga perlu dicatat sebelum kita nanti beranjak ke contoh perhitungannya. Oke, jadi untuk meningkatkan konten oksigen, kita biasanya menyebutnya dengan RQ. Itu harusnya lebih dari 0,5. Untuk meremove karbon dioksida, hidrogen sulfide, dan metana, kita membutuhkan RQ lebih dari 5. Jadi misalnya water bubbles ini, biasanya RQ-nya itu kurang dari 1. Jadi untuk mematangkan air mentah, kita bisa menggunakan kompor yang kita didihkan karena RQ-nya kurang dari 1. Tapi kalau kita berbicara masalah ini, meremove karbon dioksida, kita butuh RQ lebih dari 5. Nah, contohnya ada seperti ini. Menggunakan aerators. Oke, jadi seperti itu basic teori dari gas transfer dalam mendesain pengolahan air minum. Sekarang kita akan membahas masalah desain aerasi. Tapi sebelum itu, ini ada video untuk gas transfer teori yang akan menjadi tugas kalian, tugas 1, tugas individu maksudnya. Itu nanti videonya ada di elok, sepertinya ada 2 video nanti. Itu Coca-Cola versus Mentos. Yang kedua adalah video mengenai memasak air, boiling the water. Oke, jadi seperti ini tugas individu pertama yang akan kalian lakukan. Jadi jelaskan perpindahan gas yang terjadi pada percobaan Coca-Cola atau soda versus Mentos. Kemudian jelaskan perpindahan gas yang terjadi saat memasak teh panas. Ini kita sudah menjelaskan tadi ya bagaimana caranya. Jadi ada 2 poin utama ini. Penjelasan harus sesuai dengan teori gas transfer. Tidak ada batasan halaman dalam pembahasan. Ya, saya tidak membatasi. Kalau kalian mau 100 halaman lebih, it's okay.
Kemudian format IC utamanya ada pendahuluan, hasil pembahasan, simpulan. Jadi bisa ditambah lagi, terserah sesuai konsep kalian sendiri. Boleh ada gambar, tabel, dan seterusnya dengan mencantumkan sumber. Waktu pengerjaannya jadi mungkin tidak 6 kali 24 jam karena ini sebenarnya didesain sebelum ada kejadian ini. Jadi nanti akan saya umumkan lebih lanjut kapan deadline dari tugas individu ini. Info penyusul. Oke, diketik menggunakan bahasa sendiri bagi pekerjaan yang hasil bahasanya sama nilainya 0, baik yang merasa berjasa memberikan jawaban atau yang tidak tahu malu menerima jawaban bahasa. Pekerjaan akan dicek menggunakan Turnitin atau plagiarism checker lainnya. Utamakan adab ketika menyadur dari sumber referensi lain. Jadi saya selalu menghargai hasil pemikiran Anda sendiri dibandingkan pekerjaan Anda yang menjiplak orang lain. Oke, kita masuk ke desain aerasi. Jadi kita punya spray aeration, tower and cascade aeration, plate deep well and compressor aeration. Ini jenis aerasinya. Jenis aerasi yang ada di industri-industri air minum. Ini adalah bagaimana cara kita melakukan pemilihan sistem aerasi tadi di antara tiga ini. Pertimbangannya adalah gas apa yang akan dihilangkan, apakah metana, hidrogen sulfide, atau karbon dioksida. Ini bentuknya ini seperti ini yang akan kita desain. Yang akan kita desain seperti head difference, berapa selisih atau berapa jarak H ini antara cascade yang pertama dengan cascade berikutnya, kemudian berapa kedalaman dari cascade ini H, dan seterusnya. Kemudian cascade efisiensinya rumusnya seperti ini, tergantung dari zat yang akan kita intervensi, apakah oksigen, karbon dioksida, atau metana, C4. Dan berapa ketinggian H ini, head difference-nya, apakah 0,2 sampai 1,2. Kalau misalnya nanti head difference-nya 0,3, berarti harus diinterpolasi di sini berapa nilainya. Atau 0,7 harus diinterpolasi di sini berapa nilainya, diinterpolasi. Oke, untuk efisiensi per step-nya rumusnya seperti ini. Nah, ini kita masuk ke contoh perhitungannya. Jadi ada parameters yang di given. Jadi annual flow sebesar 70 juta meter kubik per tahun, yaitu year ya. Daily peak factor-nya 1,5. Initial oxygen concentration in the water 0,2 mg per liter. Jadi ini oksigen. Ini akan berbeda kalau misalnya gas lain. Water temperature-nya 10 derajat Celcius. Aeration prosesnya didesain 2 cascade steps. Jadi ada 2 cascade steps dengan ketinggian jatuhnya 0,5 meter. H tadi. Nah, pertanyaannya nanti adalah hitung konsentrasi oksigen saturation dalam air. Itu yang pertama. Yang kedua, total aeration efficiency. Yang ketiga, panjang dari cascades. Dan yang keempat adalah total width-nya. Total width dari cascade steps itu berapa. Jadi itu 4 pekerjaan yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Oke, langsung saja ya. Jadi kita membahas yang pertama ya, masalah berapa oksigen saturation concentration-nya. Oke, saya tulis di sini. Kita sebelumnya sudah pernah membahas yang namanya Henry's Law. Henry Law. Oke, rumusnya CS sama dengan KD kali CG P0 R kali T. Satuannya adalah mol per meter kubik.
Oke, untuk nilainya seperti ini. Ini adalah oksigen ya, Kd per C. Jadi ini oksigennya, ini oksigen. Tinggal tadi berapa derajat Celcius. Kalau tidak salah 10 ya, 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius. Ini nilai dari KD distribution coefficient harusnya di antara ini. 0,039 sampai 0,049. Oke, baik semuanya. Jadi untuk khusus untuk perhitungan ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi untuk pertemuan 2 saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.